Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Agung Eko Setiono, Guru Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya peserta pembatik level 2 tahun 2021 dari SMK Negeri 1 Gombong, Jawa Tengah. Hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan dengan materi sistem penggerak mobil. Setelah mempelajari materi sistem penggerak mobil, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu sistem penggerak mobil, serta dapat membedakan jenis-jenis sistem penggerak pada mobil. Baiklah sahabat, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu sistem penggerak pada mobil? Sistem penggerak pada mobil merupakan komponen penting untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Selain itu, sistem penggerak juga akan menentukan performa serta kebutuhan tenaga sebuah mobil, mulai dari kestabilan, daya jelajah, sampai efisiensi bahan bakar. Untuk mencapai performa tersebut, tentunya perlu ada perbedaan sistem penggerak antara satu mobil dengan mobil lainnya, mengingat setiap jenis mobil memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis sistem penggerak yang dipakai oleh pabrikan mobil, antara lain front wheel drive, yang kedua rear wheel drive, yang ketiga rear engine rear drive, yang keempat middle engine rear drive, yang kelima four wheel drive, dan all wheel drive. Untuk lebih jelasnya, mari disimak penjelasannya berikut ini. Mobil berpenggerak roda depan atau front wheel drive biasanya memiliki konstruksi perangkat yang lebih rumit. Namun, ruang kabin tidak akan terganggu oleh gardan yang terbentang di bawah lantai untuk menggerakkan roda belakang. Rata-rata, mobil kompak seperti sedan atau city car menggunakan sistem penggerak ini. Salah satu tujuannya adalah untuk memperluas ruang kabin sehingga lebih nyaman. Selain itu, jenis mobil front wheel drive juga diadopsi oleh mobil-mobil ramah lingkungan dan MPV. Selain memperluas ruang kabin, mobil berpenggerak roda depan diklaim lebih irit bahan bakar karena tenaganya terpusat di bagian depan mobil. Lalu, transmisi yang bertugas sebagai sistem penggerak akan langsung menyalurkan tenaga dari mesin ke kedua poros roda yang berada di depan. Kelebihan lain dari mobil penggerak roda depan yaitu ada pada traksi mobil saat di jalan yang licin, khususnya saat cuaca hujan. Traksi yang dimilikinya lebih aman untuk digunakan pada jalan yang licin. Hal ini disebabkan karena roda depan yang menarik roda belakang. Berat mesin mobil yang berada di depan dapat membantu traksi lebih aman. Namun, ada juga kekurangan mobil penggerak roda depan, salah satunya kurang stabil. Oleh karena itu, jarang ada mobil balap yang menggunakan sistem penggerak ini. Lainnya, mobil cenderung lebih rawan kerusakan pada area penggerak jika terjadi benturan di jalan yang rusak, karena bagian kemudi dan tenaga pendorong yang ada di roda yang sama. Selanjutnya yaitu sistem penggerak roda belakang atau RWD. Sistem penggerak ini berlawanan dengan sistem front wheel drive. Sesuai namanya, rear wheel drive atau RWD merupakan sistem penggerak yang memanfaatkan roda bagian belakang mobil sebagai pusat penyaluran tenaga. Umumnya, sistem penggerak roda belakang digunakan oleh mobil berbobot berat atau yang mengangkut banyak beban. Mobil berpenggerak roda belakang dikenal lebih tahan banting dan dapat melalui berbagai lintasan dengan mudah. Lalu, biasanya mesin dan sistem penggerak tidak mudah rusak karena terpisah jauh dan dihubungkan oleh gardan. Radius putar dari mobil yang menggunakan sistem penggerak roda belakang juga lebih dalam karena ruas rotasi ban depan yang lebih lega. Ketika digunakan untuk berakselerasi dan berada pada kecepatan tinggi, mobil penggerak roda belakang cenderung memiliki kestabilan yang baik. Hal ini disebabkan oleh berat mobil yang hampir rata antara bagian depan dan belakang. Untuk kekurangan sistem penggerak ini, ban mobil bagian belakang biasanya akan lebih cepat aus atau botak karena menanggung beban lebih banyak untuk menggerakkan mobil. Hal ini sama biasanya terjadi pada motor.
Selanjutnya, jika mobil tidak memiliki teknologi terkini seperti vehicle atau electronic stability control, akan ada resiko oversteer jika berbelok dalam kecepatan yang tinggi. Selanjutnya yaitu jenis penggerak belakang dengan mesin dipasang di bagian belakang. Mobil yang menerapkan mesin di belakang biasanya dilihat pada mobil-mobil buatan VW seperti VW Kodok dan VW Kombi. Mesin diletakkan tepat di belakang as roda belakang. Secara umum, mobil dengan posisi mesin di belakang memberi keuntungan terhadap traksi ban yang sangat baik. Oleh karenanya, layout mesin di belakang banyak diterapkan pada mobil sport seperti Porsche dan banyak juga diterapkan pada bis. Kelebihan mesin di belakang, yang pertama, traksi roda lebih baik karena mesin belakang umumnya menggunakan penggerak belakang. Yang kedua, suara mesin tidak mengganggu konsentrasi pengemudi yang berada di depan. Kekurangan mesin di belakang, yaitu yang pertama, sistem pendinginan menjadi tantangan tersendiri mengingat posisinya di belakang sehingga perlu saluran khusus yang dibuat sedemikian rupa agar angin dapat masuk ke ruang mesin. Yang kedua, grip ban depan kurang karena semua bobot mobil berada di belakang. Yang ketiga, pada mobil sekelas city car, ruang bagasi menjadi kecil karena ketika mesin diletakkan di belakang, otomatis bagasi pindah ke depan dan kapasitasnya jadi tidak sebesar ketika bagasi ada di belakang. Selanjutnya adalah jenis middle engine rear drive. Mobil yang meletakkan mesinnya di tengah atau middle engine rear drive bertujuan mengejar titik berat yang seimbang antara bagian depan dan belakang mobil. Mobil dengan mesin berada di tengah-tengah kebanyakan diterapkan oleh mobil sport kelas premium yang mengutamakan kecepatan. Layout mesin sebenarnya tidak tepat di tengah-tengah antara as roda depan dan as roda belakang. Hanya saja posisinya di depan as roda belakang. Ini yang membedakan antara rear engine dengan middle engine. Contohnya bisa dilihat pada mobil-mobil sport seperti Lamborghini, Ferrari, dan lain sebagainya. Kelebihan mesin di tengah, pertama, mobil lebih stabil karena posisi mesin di tengah membuat mobil lebih seimbang. Kedua, traksi ban memiliki kekuatan yang merata, efek dari titik berat mobil yang tersebar merata. Kekurangan mesin di tengah, yang pertama, ruang kabin terbatas karena sudah habis untuk mengakomodasi mesin yang umumnya berukuran tidak kecil. Biasanya mobil dengan mid engine hanya bisa mengangkut 2 orang saja. Four-wheel drive atau 4x4 adalah sistem penggerak yang memiliki daya jelajah paling tangguh dibandingkan dengan jenis penggerak lainnya, karena mobil akan memanfaatkan keempat rodanya untuk bergerak. Mesin akan menyalurkan tenaga ke transmisi dengan menggunakan transfer case. Biasanya sistem penggerak four-wheel drive digunakan oleh mobil berjenis SUV atau double cabin yang memang memerlukan tenaga lebih untuk menerobos medan berat termasuk di jalan tanah. Sistem four-wheel drive dibagi menjadi 3 jenis, yaitu part-time four-wheel drive, full-time four-wheel drive, dan all-wheel drive atau AWD. Part-time four-wheel drive adalah sistem yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Artinya, sistem four-wheel drive bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan full-time four-wheel drive yang tidak memiliki mode two-wheel drive, tetapi penggerak full-time four-wheel drive memiliki mode lainnya, yaitu 4H atau high rank, 4L atau low rank, atau differential lock. Terdapat beberapa mekanisme untuk mengaktifkan mode tersebut, yakni secara elektronik seperti banyak digunakan pada mobil masa kini atau dengan cara mekanis. Kelebihan sistem penggerak four-wheel drive part-time elektris lebih praktis karena tinggal memutar tuasnya saja, namun memiliki jeda waktu agar sistem four-wheel drive-nya dapat berjalan.
Tenaga pada sistem 4-wheel drive part-time lebih merata yang disalurkan oleh transfer case, yakni 50% ke roda depan dan 50% ke roda belakang. Terakhir adalah jenis all-wheel drive, yang juga merupakan pengembangan dari jenis 4-wheel drive. Perbedaannya adalah jika pada sistem 4-wheel drive, torsi dibagi ke seluruh roda secara seimbang. Pada sistem penggerak all-wheel drive, mobil akan membagi torsi secara otomatis ke seluruh roda tergantung kondisi yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengatur rasio torsi yang dialirkan ke semua roda sesuai kebutuhan agar mendapatkan efisiensi dan performa yang seimbang. Namun, all-wheel drive tidak bisa mengubah modelnya menjadi 2WD, 4H, atau 4L seperti penggerak 4-wheel drive. Contoh aplikasi all-wheel drive bisa dilihat pada teknologi xDrive yang dibenamkan pada mobil-mobil BMW. Secara otomatis, sistem akan membaca medan jalan yang dilalui mobil, sehingga komputer dapat memberikan torsi dan traksi pada mobil yang lebih membutuhkan. Tidak heran bila sistem penggerak all-wheel drive ini tidak hanya diaplikasikan pada SUV, tapi juga pada jenis mobil lain, semisal sedan atau wagon. Mobil sport pun ada yang menggunakan sistem all-wheel drive. Tujuannya untuk menyeimbangkan tenaga dan traksi pada masing-masing roda ketika mobil dipacu dengan kecepatan tinggi di tikungan. Nah, sahabat rumah belajar, bagaimana? Apakah sudah ada gambaran tentang sistem penggerak mobil dan jenis-jenisnya? Semua sistem penggerak memiliki keunggulannya masing-masing, jadi penggunaannya tergantung dari kebutuhan pengendara. Kalau bisa memilih, sistem penggerak mobil mana yang menjadi favorit sahabat? Baiklah sahabat rumah belajar, sekian video pembelajaran untuk kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar.